inisiasi tentang pendekar ini pertama kali di Madiun. Kebetulan saya yang hadir bersama Pak Andre. Pak Andre itu kepala SD Insan Anak Saleh, SD Anak Saleh. Kebetulan di sana itu refleksi bersama koordinator guru penggerak se-Jawa Timur. Ya. Di antaranya hasil refleksi ini adalah apa sih kebutuhan dari guru penggerak itu? Ya. Kebutuhan-kebutuhan itu dilakukan bersama, kita diskusikan bersama dengan pihak BPGB, dan BPGB itu mengalokasikan dana. Almarhum Pak Afandi BPGB itu yang sangat-sangat getol sekali untuk mengalokasikan ini. Mudah-mudahan beliau itu menjadi amal jariah beliau ya. Ternyata beliau menjamin insya Allah nanti akan saya alokasikan dana khusus perencanaan ini untuk guru penggerak. Ya. Yang pertama akhirnya muncul dari BPGB membuat istilah pendekar, penggerak merdeka belajar. Karena pendekar itu seolah-olah seperti apa ya? Silat dan sebagainya, akhirnya menggunakan istilah pelatihan-pelatihannya jurus ya. Jurus 1 itu manajemen pengelolaan sekolah merdeka. Ya. Jurus 2 pengelolaan pembelajaran kurikulum merdeka. Jurus 3 pengelolaan media pembelajaran berbasis audiovisual. Jurus 4 pengembangan media pembelajaran Big Book. Jurus 5 pengembangan media portofolio digital. Jurus 6 pengembangan evaluasi pembelajaran. Dan jurus 7 pelatihan wawasan kebangsaan. Dan ini semuanya sudah dilatihkan untuk guru penggerak Kota Malang. Salah satunya Bu Gusti Nirmala dan lain-lain. Bu Gusti dapat bagian apa kemarin? KOSPB 5. Nah ini karena Bu Gusti dan teman-teman ini yang merencanakan kegiatan ini ya, kita fasilitasi. Yang diundang adalah wakakurikulum, karena yang terlibat langsung dalam IKM maupun P5 atau kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu. Jadi setiap pelatihan hampir semuanya itu adalah dari guru penggerak. Ya itu sudah dari sananya begitu. Kita nggak bisa apa-apa. Tetapi maksud saya kita tetap harus berbagi. Nah, kita perlu membuka betul, harus membuka komunitas yang lebih luas dari sekedar guru penggerak. Ini kan kalau perlu ini nanti ada komunitas seperti ini atau kita duduk bareng bersama. Betul, saya setuju bagus, jangan satu arah. Kalau bisa adalah pelaku-pelaku kurikulum merdeka memang dari sekolah-sekolah, dari wakakurikulum itu perancang utama. Nah, kurikulum saya kebetulan juga guru penggerak. Jadi beliau itu sekolah penggerak. Jadi kebetulan beliau yang saya undang ke sini dalam rangka supaya nanti saling berbagi. Ya. Memang ada sekolah penggerak, tapi tidak semuanya. Di sekolah penggerak pun butuh berbagi Pak. Kita kalau karya itu ya selalu berbagi. Walaupun tidak mau berbagi, kemarin saya paksa berbagi. Ya, biasanya partner saya paksakan itu adalah Pak Sotik. Pak Sotik berbagi ya. Itu dalam rangka supaya kita bisa berbagi praktek baik, bisa mengetahui kekurangan kita, dan mungkin ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita adopsi dari sekolah. Dan itu benar. Kemarin karya kami di kurikulum merdeka itu terkait P5 itu ternyata juga ada teman-teman yang kesulitan, ternyata di SMP 24 ada solusi. Kemudian kita itu merasa sudah baik, ternyata banyak kekurangan. Nah seperti itu. Kalau kita mau duduk bareng, saling berbagi, saling refleksi, evaluasi, insya Allah nanti Kota Malang khususnya itu menjadi pelaksanaan kurikulum merdeka menjadi sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita bersama. Yang terhormat Bapak Saiful selaku koordinator dari guru penggerak Kota Malang, kemudian Bu Bibit selaku wakil koordinator, Bapak Ibu narasumber, dan Bapak Ibu wakakurikulum SMP tingkat Kota Malang, mulai dari SMP 1 sampai dengan SMP 30. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Saiful tadi Bapak Ibu, jadi di sini kami berenam kebetulan mendapatkan tugas dari BPGB Provinsi Jawa Timur yang ada di Kota Batu untuk melaksanakan diseminasi terkait dengan jurus pendekar.
penggerak Merdeka Belajar. Yang kebetulan kami ini adalah tahap yang kedua Bapak Ibu. Sementara yang di tahap 1 itu sudah melaksanakan diseminasi, yaitu terkait dengan jurus, kalau tidak salah jurus 4, 5, dan 6. Sementara dari tahap 2 ini adalah jurus 1, 2, dan 3. Oke, untuk jurus 1 yaitu terkait dengan pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Ini otomatis yang diundang untuk pengelolaan sekolah adalah Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum yang selama ini saya yakin banyak memberikan warna bagi perkembangan sekolah masing-masing, dan termasuk di dalam ring pertama yang ikut membantu kepala sekolah di dalam manajerial pengelolaan sekolah. Sehingga otomatis terkait dengan pengelolaan sekolah, manajemen pengelolaan sekolah panjenengan pasti sudah paham Bapak Ibu. Sehingga dalam kesempatan di pagi hari ini nanti kita sama-sama sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah panjenengan dapatkan selama melakukan dan membantu kepala sekolah dalam melakukan manajemen pengelolaan sekolah. Kemudian jurus 2 terkait dengan KWSP dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dan jurus 3 nanti ada Bu Erna dan Pak Rudi yang akan mengimbaskan terkait dengan media pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, kami diundang selama 3 hari, diinapkan di BPGB Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 4 sampai dengan 7 September. Itu dalam kegiatan Among Krida. Kemarin contohnya yang sudah saya lakukan yaitu pertama kali adalah melaporkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini kepada kepala sekolah. Kemudian kebetulan mungkin sama juga di sekolah panjenengan, di minggu-minggu ini kan ada supervisi akademik ya. Nah itu kemudian saya imbaskan terkait dengan supervisi akademik kepada tim penilai kinerja guru PKG. Kemudian juga tim pengembang mutu pendidikan sekolah, karena di bulan Januari ini atau akhir Desember kita sudah dituntut untuk menyelesaikan KWSP, RKS, RKAS yang mungkin nanti dibuatkan hasil dari pelaksanaan Ida Bakti yang sudah kami lakukan baik secara internal maupun eksternal. Nah ini Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya, karena saya amati Bapak Ibu semuanya kok tegang semua seperti tadi katanya Pak Agus. Kita nggak usah serius Bapak Ibu, kita santai saja. Nah ini Bapak Ibu mungkin yang masa-masa kita sekolah dulu masih ingat Bapak Ibu lagu ini. Oh Ibu dan Ayah selamat pagi. Judulnya apa Bapak Ibu? Judulnya apa ini? Judulnya sengaja saya hilangkan Bapak Ibu. Judulnya Pergi ke Sekolah. Nah kita coba ya Bapak Ibu, tapi harus ada gerakannya. Jadi gerakannya seperti ini Bapak Ibu, supaya nggak tegang Bu. Iya, betul. Karena kita nanti sampai jam 12 ya. Iya. Jadi gerakannya seperti Bapak Ibu. Jadi gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat Bapak Ibu ya. Kita coba sama-sama. Sambil berdiri Bapak Ibu biar Berdiri semangat. semua, Bapak Ibu, berdiri. Ya. Saya juga baru semalam menghafalkan lagunya Bapak Ibu. Jadi harus lihat. Jadi nanti kita sama-sama ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Semangat belajar dan
lagi menerapkan teacher center. Kita harus bisa menciptakan pembelajaran kreatif, inovatif, menyenangkan, kolaboratif, dan bermakna bagi siswa. Kalau kita dulu menerapkan teori tabula rasa, anak itu diibaratkan kertas kosong yang masih belum ada kemampuan apapun juga, kemudian menjadi tugas guru untuk menuliskan dan mengisi dan mengarahkan. Tetapi ketika kita refleksi dengan filosofi KAD Ki-Hajar Dewantara, ternyata setiap anak itu sudah semenjak lahir sudah mempunyai kekuatan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti berkaitan dengan ketika dia lahir dalam bentuk lingkungan keluarga dan masyarakat, itu sudah ada yang membentuknya. Kemudian dengan kekuatan kodrat zaman, pengaruh perkembangan teknologi itu membentuk karakter anak-anak ketika dia bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya, begitu juga dengan warga di lingkungan masyarakat. Kemudian menunjukkan kematangan spiritual, mental dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik emosi. Jadi ketika seorang kepala sekolah mendapatkan permasalahan yang besar, itu dia dituntut untuk mampu meredam emosinya. Tidak boleh segala sesuatunya diselesaikan dengan emosi dan marah-marah. Yang kita lakukan yaitu menyusun RKJM terlebih dahulu. Nah, RKJM kita susun berapa tahun sekali Bapak Ibu? 4 tahun sekali. Kemudian dari RKJM kita breakdown ke RKT Rencana Kerja Tahunan, kemudian RKS dan RKAS itu. Kemudian ditambah lagi sekarang ada KOSP. Nah, itu terkait dengan perencanaan. Kemudian yang kedua terkait dengan mengembangkan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang ada, kemudian memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah madrasah secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif, kemudian menciptakan budaya dan iklim sekolah madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajar peserta didik, kemudian mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, mengelola sarana dan prasarana, mengelola hubungan sekolah madrasah dan sebagainya, sampai dengan poin yang ke-16. Kira-kira Bapak Ibu, dari 16 dimensi manajemen ini, jika itu hanya dilakukan satu orang kepala sekolah, sanggup apa tidak? Tentunya tidak sanggup semua di ayah sendiri. Oleh karena itu tugas ini Bapak Ibu tentunya akan dibagi kepada para waka yang ada di sekolah masing-masing. Misalkan tadi ada pengelolaan sarpras dan sarana prasarananya dibebankan kepada waka sarpras dan stafnya. Kemudian terkait dengan mengelola sistem informasi dan hubungan masyarakat ditugaskan kepada waka humas dan stafnya. Jadi sudah dalam posisi nyaman. Jadi ketika dia diminta untuk bisa kreatif menggunakan perangkat IT, kemudian bagaimana dia bisa mengajak siswa untuk berkolaborasi baik dengan dirinya sendiri maupun dengan rekan teman sekelas, ternyata dia tidak bisa melakukan itu karena dia masih berpatronnya, masih patron yang zaman dulu. Wong aku caraku seperti ini aja, yo arek yo iso. Biar itu yang gak ada masalah. Nah, kita harus bisa mengkomunikasikan ke Bapak Ibu. Dan yang menjadi masalah adalah ketika kita yang junior kemudian diberikan tugas untuk mensupervisi guru yang senior. Ini ewo pak ewo, cilik wis wani-wani ini supervisi guru yang senior. Itu biasanya kita hadapi Bapak Ibu. Nah, ketika kita menghadapi seperti itu, kira-kira solusi yang kita jalankan apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ada yang ingin sharing Bapak Ibu? Monggo. Di sini ada yang jadi tim PKK Bapak Ibu? Ada? Jadi monggo sharing pengalamannya. Ya, terima kasih. Mungkin menarik sekali ketika kita membicarakan terkait dengan supervisi Pak, apalagi terkait kelas dan kenapa dengan pendekatan kurikulum merdeka. Satu hal ketika kami mau mensupervisi dari sebagai Bapak Ibu yang senior, pasti yang disampaikan seperti ini, Bu Eva,
kok bisa ya kita yang golongan 4 disupervisi sama golongan 3 itu pasti. Nah akhirnya dengan maju mundurnya saya sampaikan kepada ibu murid terkait dengan kesulitan dari bapak ibu guru untuk supervisi ataupun hanya sekedar menuliskan jadwal pun sudah saya sampaikan bapak ibu tulis mawon kita ini belajar, saya pun juga belajar sama ibu, mungkin ibu punya pembelajaran yang lebih baik sehingga bisa kami lakukan, kami praktekkan di kelas kami. Itu kata-kata untuk istilahnya memperhalus supaya beliau berkenan untuk kami supervisi. Nah dari sana akhirnya hasil lapangan kami sampaikan kepada ibu kepala sekolah bahwasanya proses sekarang sudah berbeda ya Pak Ibu ya, bahwa kalau istilah orang dulu itu apa, going sudah kayak gitu ya. Tidak ada salahnya ketika memang bukan menafikan, saya percaya bahwa beliau pasti punya ilmu yang lebih banyak, tetapi ya itu suatu kebijakan dari ibu kepala sekolah yang memang istilahnya kami beri satu kata itu best practice gitu Pak. Itu saja terkait dengan supervisi kami. Terima kasih. Supervisi itu bukan berarti kemudian kita mencari kesalahan-kesalahan ya. Ada yang istilah yang kita kenal sekarang adalah teknik coaching. Pernah mendengar Bapak Ibu teknik coaching? Nah, coaching itu adalah bagaimana caranya kita menggali informasi terkait apa yang sudah dijalankan oleh guru tersebut. Kemudian bagaimana guru tersebut bisa mencari solusi permasalahannya dari permasalahan yang dihadapi secara sendiri. Jadi pertanyaannya bukan lagi gini Bapak Ibu, kan supervisi kan ada pra, kemudian pelaksanaan, dan kemudian yang ketiga adalah pasca supervisi. Nah ketika pra supervisi, yang kita lakukan adalah kita memberikan instrumen penilaian, indikator penilaian kepada guru yang akan kita supervisi. Harapannya ketika pelaksanaan supervisi, guru tersebut sudah bisa mengetahui, oh kira-kira indikator agar saya bisa melaksanakan pembelajaran membuat RPP dan modul ajar yang bagus itu harus ada kriteria-kriteria yang seperti ini, sehingga dia ada waktu minimal 1 minggu untuk melengkapi terkait dengan media, bahan dan alat juga pada saat pelaksanaan supervisi itu. Sama seperti kita mengajar praktek di Bapak Ibu di kelas, ketika kita memberikan anak-anak tugas baik itu individu maupun kelompok, kan kita membuat indikator penilaian sehingga anak-anak itu berusaha untuk bisa memenuhi target untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Nah itu, sehingga di saat pra supervisi itu indikator penilaian kita berikan, dia memenuhi itu, sehingga pada saat pelaksanaan supervisi kita tinggal menanyakan saja, kira-kira Bapak Ibu dari yang sudah panjenengan lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang panjenengan buat? Oh, ada Pak yang kira-kira meleset. Nah, yang meleset itu yang mana? Jadi kita konfirmasi saja.